Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kalian semua. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Juga untuk keluarga kalian, terutama untuk orang tua kalian. Bagaimana adik-adik di sepanjang kehidupan ini, seminggu di belakang kemarin, pasti banyak hal-hal yang membuat kalian bersuka cita. Bahkan juga ada juga hal-hal yang membuat kalian sedih, atau merasa sepi, atau merasa kecewa, bahkan seperti nggak ada sukacita sama sekali dalam hari-hari kalian. Namun adik-adik, yang kita yakini dan percaya adalah Tuhan mengizinkan itu semua terjadi agar memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap berdoa dan beribadah kepadanya untuk memohon berkat kepadanya. Dan khususnya kalian datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kalian di rumah melalui ibadah live streaming saat ini, dan juga kalian akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Isra. Yang untuk IHMPT saat ini formatnya agak sedikit berbeda nih. Jadi kalian akan masuk langsung ke dalam pelayanan firman, dan untuk keseluruhan liturgi kalian akan mengikuti ibadah umum bersama anggota keluarga kalian masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Kita akan membaca ayat Alkitab yang menjadi bahasan minggu ini, terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kakak ulangi, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, saatnya kami masuk ke dalam pelayanan firman. Kau berkati kami agar kami bisa fokus, konsentrasi, dan bisa membaca Alkitab dengan baik, bisa memahami apa yang kami baca dan kami renungkan, dan apa yang disampaikan melalui pelayanan firman pada hari ini Bapak, itu bisa kami pahami dan kami cerna, sehingga kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sudah menemukannya, maka aku mengajak adik-adik untuk membacanya secara bersama-sama ya. Oke, kita mulai 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1, 2, 3. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini adik-adik. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah adik-adik, seringkali jemaat di Korintus itu mendapatkan banyak tantangan adik-adik dalam usaha mempertahankan iman mereka, khususnya dalam mereka taat beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi hal tersebut, suasana di kota Korintus, karena banyaknya lalu lalang orang dan transaksi perdagangan, bahkan silang budaya, itu juga mempengaruhi kehidupan mereka. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembahasan fokus pembahasan di Alkitab kita pada saat ini. Rasul Paulus mendengar nih adik-adik, bahwa ada kabar yang nggak ngenakin banget gitu kan. Apa itu? Yaitu saat perjamuan kudus, bagaimana mereka lakukan dalam peribadahan mereka, ini sepertinya udah kehilangan makna, dan bahkan muncul perselisihan adik-adik. Nah, awalnya adalah mereka merasa bahwa setiap orang yang datang ke sana itu
dibatasi. Maksudnya begini, mereka cuma mengundang atau mengajak orang-orang kaya atau orang-orang terpandang untuk datang ke perjamuan tersebut. Orang-orang yang kalau misalnya kita bilang kaum marginal begitu ya, orang-orang yang lapisan hidupnya menengah ke bawah, itu ya disepelein lah, dilupakan sehingga tidak diajak. Lalu yang kedua adik-adik, perjamuan kudus itu kemudian udah hilang maknanya karena apa? Mereka datang ke situ cuma untuk makan aja, untuk makan, minum, gitu kan. Dengan serakahnya mereka makan apa yang menjadi bagian dari mereka makan, tanpa mereka memikirkan bagaimana anggota yang lain sudah makan atau belum. Ya mereka serakah seperti itu. Dan karena makanan minuman itu, mereka jadi lupa makna dalam perjamuan kudus itu apa sih. Itu adik-adik. Nah, kemudian Rasul Paulus ini bisa dibilang sedih, marah, kecewa karena apa yang selama ini diajarkan oleh Rasul Paulus beserta juga rekan-rekannya sangat sulit untuk dipertahankan. Namun dengan kerendahan hati, dengan jiwa pelayanan Paulus yang begitu semangat sekali, kemudian Rasul Paulus menyampaikan bahwa semua perjamuan kudus yang mereka lakukan selama ini itu sama sekali tidak bermakna bagi Tuhan. Karena apa? Karena dua hal tersebut adik-adik, di mana mereka menjadi sangat tamak, sangat serakah. Begitu. Mereka datang makan, minum, sampai akhirnya banyak orang di sekitar mereka yang tidak makan dalam perjamuan tersebut. Kalau serakah banget itu, main ambil-ambil aja nggak mikir. Yang sebelah kiri gue udah makan, sebelah kanan gue udah makan, kayak gitu kira-kira. Atau juga apa? Dan juga bahkan kemudian mereka datang ke perjamuan kudus itu bukan untuk beribadah kepada Tuhan, bukan untuk memperingati karya penyelamatan Tuhan, bukan. Tapi karena untuk memakan dan minum juga mungkin kumpul juga dengan teman-teman mereka. Bahkan di dalam kita pun bilang bahwa mereka pun sampai mabuk. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut adik-adik? Jadi begini, mungkin kalian pernah dengar bahwa sultan mah bebas atau orang kaya mah bebas. Ya benar juga, benar. Jadi karena mereka merasa punya segala sesuatu, akhirnya mereka melakukan segala sesuatu yang mereka ingin tuh sah-sah aja, bebas-bebas aja. Bahkan cenderung untuk ke arah egois, nggak mikirin sebelah kiri kanan mereka tuh bagaimana, gitu kan. Jadi nggak kepikiran sama sekali. Benar juga. Tapi adik-adik di sini kita bisa dapat poinnya adalah begini. Kita memang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Misalnya kita balik ke zaman waktu penciptaan, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden, diberikan kuasa untuk berkuasa atas tanah tersebut, taman tersebut, dan dipercayakan Tuhan untuk mengelola hasil-hasil yang terkandung dalam taman tersebut. Mereka berkuasa atas binatang di sana, mereka pun berkuasa atas tumbuh-tumbuhan di sana. Namun adik-adik, kebebasan tersebut nggak bisa sebebas mungkin untuk kita lakukan. Kota gini, kalian boleh lakukan segala sesuatu, tapi harus melihat bahwa ada sesama kalian di kiri kanan kalian yang harus diperhatikan. Jadi kalau kalian mau melakukan segala sesuatu boleh, itu adalah hak kalian, hak kita semua. Tapi jangan menuntut hak kalian, jangan menuntut hak kalian itu sampai menyinggung hak orang lain. Misal begini nih, ada kejadian begini. Ini lagi diangkut nih, kan zaman angkot, nggak tahu sekarang masih angkot apa enggak. Ada orang yang merokok di dalam angkot, asapnya kan kemana-mana tuh, ya nggak, asap kemana. Ditegur sama sesama penumpangnya, Mas, kalau rokoknya dimatiin dong, masa di dalam angkot ngerokok? Nah yang ngerokok ngebales tuh, ini kita pakai bahasa sehari-hari ya, lah hak gua dong, yang ngerokok gua, yang beli rokok gua juga.
Dibalikin aja sama orang yang negor tuh. Ya iya mas, memang itu hak mas, tapi saya juga punya hak untuk menghirup udara segar. Nah adik-adik, dari kejadian tersebut akhirnya sama-sama berusaha untuk menuntut haknya, sampai akhirnya ada perselisihan kan. Namun dari cerita tersebut, ingat adik-adik, kita menuntut hak sebebas-bebasnya silakan, tapi harus memperhatikan hak orang lain juga. Dan yang terpenting adalah harus bertanggung jawab juga adik-adik. Kita kembali ke contoh yang tadi. Kalau misalnya orang itu merokok, gitu kan, lalu sebelah kiri kanannya ada anak-anak, ada anak bayi, lalu anak bayi itu terpapar sama asap rokok, sakit paru-paru, harus dirawat dengan biaya puluhan juta, bahkan meregang nyawa. Tanggung jawabnya gimana tuh? Lalu yang contoh berikutnya ya adik-adik, di masa-masa pandemi ini nih, panic buying. Nah, corona, semua di rumah, jangan keluar. Akhirnya orang yang punya uang banyak beli semua kebutuhan pokok semuanya. Beras ditimbun di rumah, bahan-bahan makanan ditimbun di rumah. Lalu orang-orang yang mesti nunggu gajian dulu, atau orang yang mesti nunggu dapat uang dulu baru bisa beli sembako, ketika mereka mau beli sembako stoknya habis. Gimana tuh adik-adik? Kasihan nggak? Sehingga itu menjadi gambaran bahwa kalau memang kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan atau membuat kita terpandang, sehingga kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, tapi akhirnya lupa dengan sekeliling kita dan tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, itu bahaya adik-adik. Ujung-ujungnya apa? Yang sarahin orang, nyusahin orang. Bagaimana ketika kondisi panik buying tersebut, kita ngeliat di berita ada ibu-ibu 2 hari minum air doang meninggal. Anak-anaknya selamat atau meninggal aku lupa, gitu. Tapi kondisinya seperti itu kan. Miris nggak ketika orang-orang bahaya mereka nimbun bahan makanan, tapi saudaranya di sebelah kelaparan akhirnya meninggal. Gimana perasaan adik-adik? Lalu begini adik-adik, untuk memaknai ibadah perjamuan kudus yang menjadi bacaan Alkitab kita pada hari ini, memaknai ibadah yang rutin kita lakukan sehari-hari, kita lakukan dengan kalian merenungkan firman Tuhan melalui rekaman yang kakak-kakaknya kirim ke grup WhatsApp, membaca Alkitab, berdoa. Kalian melakukan ibadah dengan baik, tapi kalian mengaplikasikan atau melakukan kehidupan kalian sehari-hari itu seakan-akan lupa tentang makna ibadah yang kalian telah atau sedang jalani. Ketika merenungkan bahwa jangan sombong, jangan serakah, ingat berbagi kepada sesama, tapi ternyata kalian seperti jemaat di Korintus yang dalam perikop Alkitab kita baca ini, lupa makna ibadahnya, udah nggak jelas, udah gitu pada saat makan minum serakah dan bahkan sampai mabuk-mabuk di situ, kan nggak benar adik-adik. Nah, yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini adik-adik, pertama adalah jangan serakah, jangan egois. Lihat sekeliling kalian, mana yang membutuhkan kalian bantu, mana yang sedang kesusahan kalian bantu, ringankan beban mereka. Berikan perhatian kalian lebih kepada teman-teman yang membutuhkan adik-adik. Jadi bisa kalian lihat dalam beberapa postingan teman-teman kalian, atau ada pernah PLKPT memberikan bantuan makanan, sembako dan lain-lainnya juga. Rekan-rekan kalian pasti ada kegiatan berbagi. Nah, itu merupakan contoh di mana untuk kita yang mempunyai berkat lebih, jangan sampai lupa akan sekeliling kita. Jangan kemudian berkat lebih itu kita pendam sendiri untuk
kita pribadi, tapi kita lupa saudara-saudara kita di luar. Itu adik-adik, kita harus berbagi pada sesama kita. Dan jangan pernah kalian lupa makna ibadah yang kalian lakukan selama ini. Setiap renungan harian yang kalian dengarkan, kalian baca Alkitab bersama-sama dengan rekaman tersebut, kalian juga mendengarkan firman Tuhan di setiap minggunya. Setiap pesan-pesan yang disampaikan, kalau kalian harus pahami, kalian harus tanamkan itu dalam hati kalian dan pikiran kalian, dan kalian siap menjadi berkat dimanapun kalian berada. Itu adik-adik. Dan semoga pembacaan Alkitab kita pada hari ini boleh menguatkan kalian, boleh menjadikan kalian teruna-teruna yang selalu menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kalian, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, menjadi contoh bagi banyak orang di tengah-tengah kondisi saat ini, di mana banyak orang yang sibuk untuk mengamankan diri mereka, tapi lupa untuk membantu sesama. Dan ketika kalian membantu sesama, berarti kalian menjadi contoh yang baik adik-adik. Itu yang Tuhan mau. Dan jangan pernah melupakan makna ibadah. Jangan pernah kalian lupa untuk mengaplikasikan atau melakukan apa yang dipesankan melalui pelayanan firman ataupun rekaman-rekaman renungan yang kalian baca dan renungkan sehari-harinya. Oke adik-adik, dan jangan lupa untuk terus merenungkan firman Tuhan yang telah dikirimkan di bahasa guru kalian, dan selalu berdoa. Pokok-pokok doa serentak selalu kita berikan kepada kalian, dan semoga itu menjadikan kalian kuat bersama dengan Tuhan. Amin ya. Baik adik-adik, kita tutup Alkitab kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pelayanan firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya kami semua boleh menjadi pribadi yang tidak serakah, tidak egois, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, juga tidak lupa untuk memaknai ibadahmu dengan baik, dan selalu melakukan apa yang dipesankan dalam firman-Mu, sehingga dalam tingkah laku kami, dalam setiap tindakan kami, menjadi berkat di sekeliling kami, baik itu dalam keluarga, pergaulan kami, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami selanjutnya, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Baik adik-adik, pelayanan firman telah selesai. Silakan kalian kembali ke keluarga kalian untuk mengikuti runtutan ibadah selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.